Halo, Oke, Cik halo, Melda. halo, sore Sisil. Selamat sore, Cik Mel. Selamat sore juga. Nah, ini Oke, baik. nunggu Angga untuk join ya. Sisil, ini saya mau nyapa dulu nih buat Sobat IPOT Surabaya maupun Sobat IPOT Manado yang sudah join bersama kita sore hari ini. Terima kasih. Nah, nanti apabila ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan aja di kolom komen ya, Cil ya. Nanti Iya, uh, betul, Cik ya Mel. mengenai portofolionya. Nah, nanti bisa konsultasi nih sama dokter Ipot nih. Nah, jadi nanti bisa tanya-tanya sama ini ya, Angga Septianus, analis kita dari pusat nih, Sobat Ipot. Nah, itu jadi sambil Oke, nunggu. Uh, Oke. iya. Nah, itu Jadi, ya, silakan, Cik Mel. nggak apa-apa. Kayaknya udah bergabung deh, Angga ya. Nah, coba. Oke, coba saya invite Mas Mm-mm. Angganya sudah standby ya. Nah, Oke, Oke, halo, selamat sore, Mas Angga. halo sore Mbak ya, Sisil, sore email. iya, sore. Oke, baik. Jadi langsung saja ya kita mulaikan untuk IG Live kita di sore ini. Perkenalkan untuk IG Live kolaborasi ini antara IPOT Manado. Perkenalkan saya Cicilia Asa dan juga ada Ci Imelda dari IPOT Surabaya. Dan untuk narasumber kita di IG Live sore ini ada Mas Angga Septianus sebagai Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Jadi mungkin masing-masing boleh sapa dulu ya untuk Sobat Ipot Manado yang baru join di IG Live kita. Disilakan dari Cimelda dulu. Oke, terima kasih Cicil. Nah, halo, selamat sore Sobat Ipot Manado. Terima kasih yang untuk yang sudah join ya. Nah, ini nanti kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silakan aja tanyakan di kolom komen. Nah, nanti akan dibantu jawab oleh Angga ya. Oke, silakan Angga. Oke, Oke, terima kasih. singkat padat jelas ya, Iya. email ya buat intronya ya. Ya udah sama aja nggak usah lama-lama buat sobat ipot, sobat ipot pusat dan sobat ipot Manado dan sobat ipot email dari mana ya? Surabaya. Surabaya ya. Lupa sorry. Buat sobat ipot semuanya ketemu lagi. Kayaknya udah agak lama juga nih dan pertama kali kayaknya ini saya collab bertiga nih. Semoga nanti yang mau tanya aja, semoga bisa dapet insight-insight yang menarik ya. Iya, Oke, thank mungkin you tambahan Angga. juga informasi ya buat Sobat Ipot supaya pertanyaannya tidak ketimpah di kolom komentar. Lebih cepatnya nanti boleh di kolom pertanyaan ya supaya memudahkan kita untuk baca satu persatu pertanyaan dari Sobat Ipot. Dan sebelum kita tanya-tanya dari ke Mas Angga, mungkin saya update sedikit dulu ya untuk IHSG hari ini karena kebetulan ini hari terakhir di minggu berjalan ini. Dan untuk pada perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat ya. Sebelumnya IHSG bergerak bervariasi namun ditutup menguat di zona hijau karena ada sentimen dari laporan keuangan emiten perbankan yang solid. Kemudian itu sentimen dari dalam negeri. Kemudian ada sentimen bagus juga karena naiknya harga komoditas minyak mentah itu berhasil menjadi sentimen positif bagi IHSG. Dan kalau dari global sendiri, ini sebenarnya sempat menjadi sentimen negatif karena indeks di bursa Wall Street ya yang melemah seiring dengan adanya sinyal dari The Fed yang akan segera menaikkan suku bunga. Nah, IHSG hari ini ditutup menguat plus 34 poin atau 0,52%, tutup di level 6.646. Mungkin kalau buat Sobat Ipot yang sempat nonton di hari Senin kemarin waktu weekly rep, itu sudah diinformasikan dari analis ya untuk pergerakan IHSG mingguan ini, level supportnya itu di area 6.600. Jadi kalau kita lihat untuk
penutupan IHSG hari ini masih di atas area level supportnya di atas 6.600. Dan untuk sektor-sektor yang menjadi kontributor penguatan IHSG hari ini, ada sektor transportasi dan logistik, serta sektor teknologi, yang masing-masing sektornya mengalami kenaikan plus 70 poin atau 4,34% dan plus 168 poin atau 2,20%. Untuk transaksi dari investor asing sendiri hari ini membukukan penjualan bersih di pasar reguler sebesar 135,2 miliar. Kalau untuk all market sendiri atau di semua pasar, investor asing malah mencatatkan pembelian bersih 214,8 miliar. Jadi mungkin itu untuk update IHSG hari ini, dan mungkin bisa langsung ya ke pertanyaan ke narasumber kita hari ini, Mas Angga. Disilakan Cimel. Oke, makasih Cicil. Nah, Angga, jadi sebelum kita masuk ke review saham ya selama Januari dan prospek di bulan Februari, nah ini bisa tolong disampaikan juga untuk review IHSG dan sentimen-sentimen yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan dari IHSG ya. Nah, dan juga bursa secara global. Angga, silakan Angga. Ya, oke. Untuk IHSG sendiri kurang lebih tadi seperti yang udah Mbak Sisil sampein ya. Untuk indeks kita sendiri masih sebenarnya pergerakannya ini masih di rentang sideways-nya. Jadi kalau teman-teman tarik di sini untuk IHSG sendiri pergerakannya itu paling mentok-mentok itu ke level 6.700-an. Setiap deket-deket level 6.700 lewat dikit langsung rejection dan dia balik lagi ke level support yaitu di area 6.500 sampai 6.600. Nah, ini merupakan level-level IHSG. Jadi dia bergeraknya akan di situ-situ aja. Dan trading menjadi lebih sulit apalagi teman-teman yang baru di sini ketika fase itu lagi di fase sideways kayak sekarang ya. Artinya apa? Artinya saham udah mau naik, breakout gitu ya, kelihatannya udah mau melanjutkan kenaikan. Tapi malah reject lagi, turun ke bawah lagi. Jadi lebih sulit trading dan untuk investasi lebih ngaruh ke psikologis nih. Nah, makanya saya menyarankan teman-teman di sini di fase market seperti ini ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan dijadiin beban, malah dijadiin pengalaman ya buat ngasah mental biar lebih jago lagi ke depannya. Gitu. Nah, kalau secara domestik sendiri mayoritas untuk minggu ini masih terkait dengan Omicron, yaitu dengan penyebaran kasus COVID varian Omicron sendiri di dalam negeri. Sekarang kasus COVID udah mencapai 8.000-an kasus ya per hari kemarin ya. Dan itu meningkat dari level sebelumnya di level 7.000, terus sebelumnya cuma di level 4.800. Dan trennya kalau kita lihat sesuai yang udah disampaikan oleh Pak Luhut ya di beberapa hari ke belakang, di awal minggu kemarin puncaknya itu kemungkinan berada di Februari sampai Maret ini. Jadi memang kita udah lihat nih rutenya selalu dari negara maju dulu. Dari negara maju udah naik, kasusnya udah peak, mereka udah mulai turun nih. Nah, sekarang gantian, nggak bisa dipungkiri ya. Negara-negara di Asia Tenggara, di Asia itu mulai mengalami kenaikan. Kalau secara global masih terkait yang The Fed tadi, setelah FOMC 2 hari, rapat The Fed semalam, semakin jelas lagi bahwa di bulan Maret ini kemungkinan ada kenaikan suku bunga dari The Fed sebesar 0,25 basis poin kemungkinan besarnya, dan tentunya ini akan nge-trigger BI juga buat menaikkan suku bunga juga. Yang penting dilihat juga inflasi kita nih, jangan sampai di US kan udah overheating, makanya mereka naikin suku bunga. Nah, di kita ini masih di bawah target, makanya ntar kita lihat kebijakan dari BI sendiri seperti apa. Oke, siap. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, Cicil. Oke, jadi kita langsung lebih mendalam lagi ya. Untuk saham, kalau bicara saham kan ini termasuk instrumen investasi yang berisiko tinggi, namun saham juga berpotensi untuk memberikan keuntungan yang tinggi pula. Nah, harga saham yang tertera di bursa ini bergerak fluktuasi ya, naik dan turun, kadang cenderung turun, kadang juga cenderung naik dalam kurun waktu tertentu. Nah, di antara 700-an, sampai sekarang sudah ada 700-an saham yang listing di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa saham yang kenaikannya fantastis, hingga puluhan ribu %, hanya dalam waktu yang relatif singkat.
Salah satunya adalah PT Alobank Indonesia Tbk atau kode tikernya BBHI. Menurut Mas Angga nih, kenapa untuk harga BBHI ini bisa naik signifikan, dan bagaimana prospek dan kondisi fundamental saham BBHI dan juga saham-saham bank digital lainnya? Oke, buat saham bank digital nih, ini yang seru sebenarnya kalau soal digital-digitalan, malah kalau di market Amrik sendiri nih, ini lagi pada ambruk ya untuk saham-saham terkait dengan digital, dengan teknologi. Kita tahu ya, Nasdaq, salah satu indeks di bursa AS sendiri itu udah anjlok terus-terusan, kayak Netflix, terus Amazon dan lain-lain, SEA Group itu semua anjlok ya kemarin. Karena adanya, ini terkait dengan adanya potensi kenaikan suku bunga di bulan Maret. Nah, karena apa? Karena kalau emiten teknologi itu sangat terpengaruh valuasinya dengan yang namanya suku bunga. Jadi kalau suku bunga meningkat, valuasi mereka akan turun gitu. Selain itu, beban keuangan perusahaan-perusahaan besar ini di Amerika Serikat sana sangat besar. Jadi sangat terpengaruh dengan kenaikan suku bunga. Nah, itu untuk di sana. Nah, pengaruh nggak ke sini, ke dalam negeri? Terutama untuk saham-saham yang bank digital-digitalan nih, yang lagi nge-hype. Kalau dari saya pribadi, untuk terkait dengan suku bunga, untuk di emiten digital di Indonesia sendiri belum begitu terpengaruh kalau suku bunga. Karena apa? Karena suku bunga ini terkait dengan beban keuangan. Tapi emiten-emiten teknologi di Indonesia, beban keuangannya itu belum begitu besar. Artinya belum terlalu terekspos dengan beban keuangan dari kenaikan suku bunga tadi. Gitu. Nah, kenapa kemarin bank-bank digital ini, terutama Bank BHI, bisa naik signifikan banget? Ya karena adanya investor-investor besar yang mau masuk ke ekosistem dari Alobank ini kan, dari grup Chairul Tanjung atau grup Trans. Salah satunya ya ada beberapanya ada Cisco, ada Grab ya, Traveloka, ada Bukalapak, lalu ada Salim Group juga ya, seperti itu. Nah, terus mereka melakukan right issue, habis itu balik ke kisaran harga teoritisnya. Dan kalau saya lihat sekarang 5.500 ini menjadi level support dari Bank BHI sendiri yang nggak boleh jebol nih. Kalau jebol ada kemungkinan turun lebih dalam lagi. Dan kalau dikaitkan ke flashback zaman .com bubble dulu, sebenarnya sekarang digital-digitalan ini mirip-mirip seperti dulu ya. Karena valuasinya ini cenderung cukup tinggi, cenderung over value, dan rentan koreksi ya. Kalau misalnya nggak sesuai dengan ekspektasi pasar. Tapi intinya adalah kalau yang mau invest ke sini boleh aja, tapi selayaknya invest ke startup karena fundamentalnya belum teruji kan. Arto aja baru positif di kemungkinan di bulan ini, di Q4 ini baru positif, dan positifnya kecil gitu dibandingkan dengan valuasinya dia. Dan Alobank ini baru mulai, jadi kalau mau invest ya harus siap-siap ada ekspektasi yang tiba-tiba terkecewakan gitu. Resikonya masih besar, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, Angga, tadi kan disebutkan sama Angga ya masih BBHI. Nah, kalau BBHI ini kan sempat melejit tinggi gara-gara ada ekosistem besar masuk ya di dalamnya, seperti misalnya Grab, Bukalapak tadi, terus ada Traveloka juga. Nah, kalau menurut Angga, nah tadi juga disampaikan bank-bank digital untuk di luar negeri sekarang kan masih anjlok. Nah, ini bisa mending masuk ke saham old ekonomi atau new ekonomi kalau menurut Angga? Ya. Oke. Pertama mungkin pengertian dari old economy dan new economy dulu ya. Untuk pengertiannya sendiri, kalau old economy itu kan terkait dengan saham-saham yang memang jadul gitu ya. Mungkin generasinya baby boomers gitu. Ya, kayak industrial, manufaktur, dan lain-lain. Dan saham-saham old economy ini biasanya divaluasinya dengan real asset. Dilihat berapa banyak aset fisiknya, mesin pabriknya, ataupun berapa banyak uang yang ada di bank, itu semua dijadikan faktor untuk valuasi. Sedangkan new economy itu lebih ke subjektif dan juga intangible. Artinya apa? New economy ini ya seperti zaman dulu tahun 90-an di Amerika kan, .com bubble itu kan. Jadi zaman-zaman di AS muncul internet, semua terkait dengan internet naik signifikan. Bahkan valuasinya sampai gila-gilaan. Sampai apa namanya? Sampai udah nggak masuk akal dan akhirnya crash di tahun 2002 sampai 2003 gitu. Nah, new economy ini biasa
divaluasinya berdasarkan apa? Kenapa kok harganya bisa naik gila? Ya, karena new economy ini divaluasinya berdasarkan traffic biasanya. Entah itu berapa banyak user yang download, berapa banyak perputaran uang yang ada di suatu platform, dan itu kan nggak ada uang aslinya, nggak ada fisiknya. Jadi itu terkadang bisa menjadi bubble kalau dilakukan terus-menerus gitu, yang ditakutkan. Jadi untuk keputusan invest di new economy atau old economy, ya kalau di old economy gunakan valuasi yang tepat. Price to book value, price earning ratio, EV/EBITDA. Kalau mau di new economy, pakai dengan gross merchandise value, transaction processing value, dan lain-lain. Dan pastikan kalau mau invest ke saham new economy, itu dia ekosistemnya solid dulu nih, outlook-nya jelas. Salah satunya, contohnya salah duanya deh, Arto dan BBYB. Itu kan Bank Jago udah jelas terkait dengan ekosistem daripada Goto. Sedangkan e-commerce terkait dengan ekosistem dari Akulaku. Pilihannya balik lagi sebenarnya ke profil resiko masing-masing investor. Kalau saya pribadi ya saya mix ya, old dan new economy. Tapi exposure-nya lebih banyak ke old economy. Seperti itu. Oke, baik Mas Angga. Jadi menyambung lagi ya untuk old economy dan new economy. Untuk old economy di sektor finance nih, kita bahas sedikit mungkin ya, atau Mas Angga mungkin bisa jelasin sedikit ya terkait BBNI, karena BBNI ini pun ada berita bahwa akan akuisisi saham dari Bank Mayora. Dan akuisisinya itu senilai 3,5 triliun. Itu setara dengan kepemilikan saham 64% atau dengan valuasinya 2 kali price to book value. Nah, kalau dari Mas Angga sendiri, gimana analisa untuk BBNI ke depannya? Oke, untuk BBNI, pertama ada isu terkait akuisisi Mayora itu, terkait dengan rencana akuisisi Mayora, dan kedua juga ada terkait dengan laporan keuangan yang udah dirilis untuk tahun 2021 ya. Dan BNI ini bank pertama nih, sampai pada nanyain auditornya itu kok cepet banget, belum kelar Januari udah keluar gitu laporan keuangannya. Pada lembur gila-gilaan gitu kan. Nah, kalau yang terkait dengan akuisisi Mayora ini, tujuannya BNI ini kan mau menjadikan Mayora ini jadi bank digital. Bank digitalnya ke mana? Segmen pasarnya, ke segmen UMKM. Dan kolaborasinya dengan apa? Balik lagi, kalau digital kita lihat dia masuk ke ekosistem mana. Terakhir data dari yang beredar, data yang beredar itu dia mau masuk ke ekosistem dari Shopee. Dari Shopee ya. Dan tentunya kalau mereka berhasil menjalankan rencananya dan bisa ambil traffic yang ada di Shopee kan itu rame ya. Pastinya ini berdampak ke fundamental dari BNI juga. Gitu. Jadi udah bagus rencananya, tapi nanti kita perlu pantau implementasinya. Berdampaknya besar nggak ke kinerja dari si BNI ini. Yang pasti BNI itu market pasarnya tadi digital untuk UMKM dan juga untuk yang pangsa pasar ekspor. Yang kelas menengah UMKM gitu ya. Karena apa, BNI ini kita tahu cabangnya banyak di luar negeri dibandingkan bank-bank lain. BNI itu ada di Amerika Serikat, ada di China, ada di mana-mana gitu dibandingkan bank-bank lainnya yang belum ada di luar negeri. Nah, ini dimanfaatkan sama BNI sendiri untuk menjaring pelaku-pelaku pasar terutama Indonesia yang ada di sana gitu. Ya, misalnya ke Korea Selatan nanti juga akan dijaring, Inggris, Filipina, Malaysia dan Singapura. Pelaku UMKM di sana akan dijaring. Tentunya ini menarik nih kalau kedepannya berhasil diimplementasikan. Cuma sayangnya BNI ini ya arahnya harus jelas dulu. Kalau dia mau UMKM saingannya harus tahu sama siapa, Bank BRI ya. Dan itu udah super gede gitu size-nya. Dia bisa sampai individu sampai UMKM atas. Sedangkan kalau dia mau ke corporate, udah ada yang namanya Bank Mandiri. Jadi dia harus jelas dulu arahnya kemana. Tapi secara valuasi sekarang menarik, dan BNI ini secara fundamental baru merilis kenaikan 200%, 230% secara year on year untuk laba bersihnya di tahun 2021. Jadi momentumnya lagi bagus, makanya kemarin sahamnya juga mengalami breakout ya. Jadi untuk BNI sendiri target price kita masih di 9.200, masih menarik. Itu untuk BNI. Oke, makasih Angga. Nah, jadi Sobat iPod nih bisa ini ya,
bisa menjadikan BNI sebagai pilihan untuk buy ya. Untuk targetnya tadi 9.200 ya Angga ya. Iya. Lanjut, ini masih di saham perbankan. Nah, untuk BEFIT ini kan di bulan Februari dia mau tender offer ya, enggak. Nah, di harga 1.200 rupiah per sahamnya. Nah, kalau tender offer gitu, ini berarti sahamnya di listing atau gimana, Angga? Nah, kan, bisa dijelaskan dulu tender offer itu apa dan tujuannya untuk apa. Nah, dan prospek dari BEFIT sendiri jelang tender offer seperti apa? Nah, silakan, Angga. Iya. Oke, untuk teman-teman di sini mungkin yang baru, Sobat Ipot yang baru, belum mengerti tender offer gitu ya. Tender offer itu adalah salah satu kegiatan dari M&A atau Merger and Acquisition atau aksi korporasi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, tender offer ini adalah kegiatan penawaran untuk pembelian saham nih oleh investor di harga tertentu di market. Jadi misalnya saya mau beli saham BEFIT tadi dengan harga 1.200, mau beli semua saham yang ada di publik. Nah, keputusannya akan delisting atau enggak tergantung si majority shareholder ini mau mendelis sahamnya di go privatein atau tetap di listed. Nah, tapi kalau kasus BEFIT itu dia maunya tetap listed dan tetap mematuhi peraturan dari OJK 7,5% minimal saham dipegang oleh publik dan free float ya. Jadi 7,5% akan disisakan dan sisanya akan dibeli oleh pemegang saham mayoritas dari BEFIT, yaitu Trinugraha Capital & Co ya, TC disingkatnya. Nah, kalau misalnya dia mau dibeli 100% dan go private itu corporate buyout biasanya. Cuma karena udah diperjelas sama TC tadi ya berarti akan tetap listed untuk BEFIT ini. Yang mau dibeli itu seharga 1.200 dengan nilai 10,96 triliun dan BEFIT ini udah lama sebenarnya beberapa bulan yang lalu diisuin sama Goto ya. Karena ada terkait masuk ke ekosistem Goto karena dia provide leasing ya, dia menyediakan leasing mobil dan juga kegiatan multi finance lainnya untuk Goto nanti. Dan ini belum tahu sebenarnya faktanya seperti apa ya. Karena kemarin kan berita yang beredar juga dikait-kaitkannya dengan Pak Jerry Eng yang punya Bank Jago juga dan dengan Pak Boy Thohir. Di mana kedua sosok ini ya memang lagi naik namanya ya sekarang di bursa kita, di pasar modal kita. Jadi dengan adanya tender offer ini ya belum tahu faktanya apakah masuk ke ekosistem Goto. Cuma yang pasti kalau harga tender offernya di 1.200 seharusnya di harga market akan berada di kisaran harga tersebut ya, karena memang mendekati harga tender offer tersebut. Tapi nanti kita lihat lagi ke depannya seperti apa. Kalau break 1.200 ke bawah ya, berarti teman-teman di sini harus hati-hati. Untuk hari ini kebetulan BEFIT cukup bagus ya secara chart, mengalami breakout dan volumenya cukup meningkat. Tapi ya teman-teman kalau mau masuk bisa buy, cuma trading plan-nya juga harus di set ya, jangan sampai nyangkut. Oke, baik Mas Angga. Jadi tadi beberapa pertanyaan seputar sektor keuangan. Sekarang kita mungkin masuk ke sektor lainnya ya. Seperti yang kita tahu kan semenjak memasuki pandemi, teknologi semakin maksimal dimanfaatkan dalam rangka efisiensi SDM atau pengembangan bisnis digital, di samping untuk penunjang aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Nah, kalau menurut Mas Angga, gimana prospek untuk saham teknologi dan saham sektor lainnya yang terkait dengan sektor teknologi di tahun 2022 ini? Dan Mas Angga tadi kan sempat mention juga untuk Goto. Itu udah ada kabar terbaru nggak untuk Goto kira-kira kapan listing di Bursa Efek Indonesia? Silakan Mas Angga. Iya. Oke. Ini yang selanjutnya pertanyaan terkait teknologi ya, bukan telekomunikasi ya. Iya. Teknologi dulu ya. Oke. Untuk teknologi sendiri sekarang semuanya kalau kita lihat mau itu di pekerjaan atau kalau kita lihat di LinkedIn contohnya gitu deh ya. Sekarang semenjak pandemi banyak banget kerjaan yang sifatnya hybrid atau remote working gitu ya. Nah, ini karena adanya pandemi ini ya mau nggak mau orang dipaksa buat go digital. Jadi semuanya memanfaatkan teknologi. Dan
untuk terkait menunjang aktivitas pekerjaan tentunya sekarang lagi meningkat banget, ya, meningkat banget. Tapi terkait saham teknologinya perlu dilihat segmennya, saham-saham teknologi ini bergeraknya di mana. Misalnya kalau teknologi kayak terkait dengan yang baru-baru ya, kalau di IDX Tekno kan kita tahu Bukalapak, yaitu terkait e-commerce ya, atau terkait MTech. MTech itu dia sekarang berusaha menjadi venture capital, invest ke perusahaan startup. Atau terkait teknologi bisa juga kita bicara Metrodata, dia support ke namanya software, cloud maupun hardware untuk kebutuhan kantor. Jadi mesti lihat teman-teman mau investnya ke teknologi yang bagian mana dulu. Karena semuanya lagi meningkat sekarang dan kalau mau masuk ya kita mesti lihat valuasinya. Jangan sampai beli ketika dia lagi overvalue gitu. Nah, kalau di tahun 2022 ini kelihatannya masih terus meningkat. Apalagi ada beberapa kebiasaan yang sekarang ya ternyata perusahaan-perusahaan ini kayak kita gitu ya. Dulu biasanya offline, sekarang online lebih efisien dan lebih praktis gitu. Jadinya nyaman kan. Ya pastinya kebiasaan-kebiasaan ini akan terus berlanjut. Jadinya di tahun 2022 ini dan seterusnya bisa jadi udah nggak balik ke normal kita yang zaman dulu gitu, yang offline dan lain-lain. Karena lebih efisien tadi, bisa hemat cost juga kan. Nah, itu untuk teknologi. Dan kalau untuk terkait dengan Goto, untuk IPO-nya sendiri, kemungkinannya mungkin masih di semester 1 ini yang pasti. Untuk persisnya saya juga belum tahu gitu, tapi kemungkinan besar di semester 1 ini. Jadi bisa dipantau aja buat teman-teman yang mau beli. Udah gampang banget juga sekarang ya, mau beli saham IPO lewat iPod Easy, tinggal order aja, nggak perlu ke website lagi. Iya, betul sekali Mas Angga. Nah, lanjut ini kita masuk ke sektor telekomunikasi ya Angga. Nah, sejumlah perusahaan menara telekomunikasi ternama ini seperti misalnya Daya Mitra Telekomunikasi atau Entel, lalu Sarana Menara Nusantara atau TWR ya, dan PT Tower Bersama Infrastruktur atau Tebik. Nah, ini kan bakal mengenjot belanja modal tahun ini ya. Nah, untuk rekomendasi untuk ketiga saham ini, enaknya beli atau hold dulu, dan kalau misalkan beli pun untuk target price-nya berapa Angga? Ya, oke. Untuk perusahaan terkait dengan penunjang telekomunikasi ya, terutama menara ya. Untuk menara sendiri sekarang market leader-nya itu sebenarnya cuma 3 ya. Yang pertama adalah Mitratel, Daya Mitra Telekomunikasi MTEL. Yang kedua adalah Sarana Menara Nusantara, dan yang ketiga ada Tower Bersama. Jadi yang paling head to head itu sekarang adalah MTEL dengan TWR ya, karena kepemilikan menara mereka sama besarnya, paling besar di Indonesia. Tapi keuntungannya adalah kalau MTEL ini dia banyak dapat operan menara dari parent-nya, yaitu dari Telkom ya. Sehingga untuk nambah menara sangat gampang buat MTEL buat jadi market leader lagi, apalagi BUMN. Nah, kalau kita ngomongin menara telekomunikasi terkait dengan yang namanya teknologi juga tuh sebetulnya. Karena apa? Traffic untuk kuota, untuk data, dan juga untuk komunikasi lainnya, digital juga, semuanya pasti membutuhkan tower-tower dari menara-menara milik penyedia menara ini. Jadi mereka akan terdampak secara positif juga ya. Makanya mereka perusahaan-perusahaan besar ini terus melakukan yang namanya akuisisi menara. Akuisisi menara biar mereka jadi lebih banyak lagi gitu. Seperti Sarana Menara baru mengakuisisi SUPR ya. SUPR itu dengan nilai 16 triliun di Q4 kemarin, 1 Oktober kemarin untuk menambah menaranya dia gitu. Nah, untuk menara telekomunikasi, untuk rasionya biasanya kita melihat ke tenancy rasio atau rasio, bisa dibilang rasio pemakaian menaranya nih. Jadi satu menara itu dipakai oleh berapa banyak user. Ya. Kalau paling tinggi itu sekarang adalah Tower Bersama. Tenancy rasionya itu 1,95 kali. Artinya satu menara dimanfaatkan oleh 1,95 kali user. Hampir 2 kali lipat. Jadi produktif tuh artinya. Nah,
Untuk sarana menara TWR itu di 1,87 kali, dan untuk MTEL itu di angka 1,5 kali. Nah, MTEL ini dia baru dioper menara lagi sama Telkom, jadi jumlah menaranya sangat banyak, mungkin dia lagi proses akuisisi customer baru lagi. Makanya bisa kecil banget untuk tenansinya. Ya. Nah, untuk customer-customer sendiri ya ini masih terkait dengan ya perusahaan-perusahaan besar yang baru aja merger-mergeran nih, terutama Indosat dan Tri. Ya. Indosat dan Tri. Indosat dan Tri ini dia baru aja merger, konsolidasinya udah selesai, tapi proses merger ini kan konsolidasinya memakan waktu ya, 1-2 tahun penggabungannya. Dan biasanya ketika proses konsolidasi ini market lain ini suka diambil ketika mereka lagi repot-repot gitu kan, diambilin sama kompetitornya seperti Excel dan juga Telkom. Jadi nanti bisa jadi perusahaan-perusahaan lain malah meningkat secara profitabilitas karena mereka lagi sibuk untuk berbenah gitu ya. Dan untuk Indosat dan Tri ini akan ada penonaktifan infrastruktur jaringan tower sebesar 25-30% karena ada yang tumpang tindih ya, jadi ada yang dikeluarkan dulu. Nanti tentunya berpengaruh terhadap emiten menara-menara ini. Tapi secara overall masih cukup menarik untuk untuk sektor telekomunikasi ini ya. Makanya kita pun masih merekomendasikan untuk fundamental untuk diinvestasikan ya, at least untuk setahun ini. Untuk menara telekomunikasi kita TWR target price kita di 1.590. Lalu untuk tower bersama target price kita di 3.400 ya. Sedangkan untuk provider komunikasinya ada Telkom masih sebagai market leader, target price di 4.500. Jadi sebentar lagi tercapai ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Sebelum naik nih udah breakoutan Telkomnya. Jangan sampai ketinggalan. Dan juga ada Excel ya. Excel Axiata kita target price di 3.900. Sedangkan untuk MTEL kita belum cover ya untuk saat ini. Oke. Oke, baik. Ya. Jadi itu ulasan untuk sektor telekomunikasi. Sekarang kita masuk ulasan untuk sektor perdagangan jasa dan investasi. Kalau kita lihat ya untuk market di kuartal 4 2021 ini sideways. Jadi beberapa saham gocap yang tidur mulai bangun lagi seperti saham PSKT atau Red Planet Indonesia. Yang seperti yang kita tahu ya, PSKT ini jadi saham gocap sejak tahun 2017. Dan baru-baru ini di bulan Januari, tanggal 5 Januari, dia baru bangun dari tidurnya yang lumayan panjang. Dan per 11 Januari 2022, dia juga sempat hike ya, sempat hike di level Rp108 per lembar saham sebelum akhirnya tutup di level Rp101 per lembar saham. Nah, bagi investor nih yang masih pemula, masih awam di dunia saham kan mikirnya pasti harganya ini masih murah karena masih 100-an ya per lembar saham. Kalau bisa beli banyak, nanti bisa cuan banyak juga nih. Nah, Mas Angga bisa dijelaskan apa saja risikonya kalau misalnya investor masuk di saham gocap seperti ini, dan kalaupun misalnya kita mau trading scalping untuk saham-saham third liner, apakah ada strateginya atau seperti apa? Silakan Mas Angga. Ya, untuk saham gocap itu ya teman-teman, saham gocap itu bukan berarti nggak ada resiko ya. Karena kalau misalnya gocap kan batas bawah udah nggak bisa turun lagi. Nah itu mesti hati-hati, kalau gocap tapi tidur terus nanti bertahun-tahun, nanti teman-teman jadi ada yang namanya opportunity cost. Walaupun teman-teman nggak ada kerugian secara material gitu. Opportunity cost itu apa? Ya artinya teman-teman duitnya nyangkut di situ, tapi nggak bisa untuk beli saham lain yang sebenarnya bisa naik tuh. Kalau teman-teman investasikan atau tradingkan. Itu pertama. Lalu untuk saham gocap dilihat juga nih. Sekarang ada yang namanya papan akselerasi. Papan akselerasi itu lebih parah lagi, bisa turunnya bukan hanya 50 perak berhentinya, tapi bisa sampai di bawah Rp50. Jadi bisa sampai belasan rupiah ya. Jadi papan akselerasi itu adalah papan yang disediakan oleh bursa untuk saham-saham yang
kapitalisasi pasarnya kecil dan juga standar untuk masuk untuk listednya sangat rendah ya dibandingkan papan utama dan papan pengembangan. Jadi mesti dilihat dulu klasifikasi papannya masuk papan yang mana. Untuk investor-investor yang baru belajar, saya saraninnya masuk ke papan utama yang udah jelas aja dan hindarilah saham yang memang harganya 50, 60, 70 karena akan sangat fluktuatif biasanya karena market cap-nya kecil dan juga akan sangat menguras mental ya buat yang baru belajar. Karena nanti jadinya capek sendiri ngeliatinnya, tiap detik geraknya sangat signifikan gitu. Jadi belajarlah ke saham-saham LQ45 dulu aja. Kalau mau scalping juga coba dulu di saham-saham yang agak besar biar nggak terlalu jantungan gitu ya dibanting-bantingnya. Nah, fitur trending dari Ipot Easy juga nih kita teman-teman bisa pakai buat scalpingnya karena kita kasih algoritma jadi saham-saham yang kira-kira mau naik apa dan juga teman-teman nanti combine dengan ngelihat bid offer. Nah, kalau mau scalping pasti ya lihat bid offernya. Bid offernya tebel nggak? Kalau misalnya bidnya tebel artinya saham ini kecenderungannya tertahan di titik tertentu, di titik bidnya yang ada tebel antriannya. Kalau offernya tebel artinya apa? Artinya ada kemungkinan harga berhenti di titik tersebut ya, di titik offer tebel tersebut. Dan bid offer ini bisa tiba-tiba dicabut. Jadi teman-teman harus pantengin tuh kalau mau scalping. Intinya tiap detik, tiap menit harus ngeliatin layar. Dan sekarang ini lagi ngetrend banget scalping dan juga sangat fluktuatif jadinya marketnya. Karena ini berhubungan dengan informasi sekarang nyebarnya udah cepet banget ya. Untuk informasi penyebarannya, apalagi lewat grup Telegram, grup-grup VVIP gitu kan. Cepet banget tuh nyebarnya kan. Jadi satu saham akan meningkat sangat cepat, tinggal disebut sekali langsung semuanya berbondong-bondong beli. Ini sebenarnya jadi pedang bermata dua, bikin indeks kita jadi fluktuatif juga nanti. Karena geraknya jadi terlalu panik dan terlalu fluktuatif. Selain itu juga investor retail, yang dimana investor retail ini lebih senang trading kelihatannya ya. Ini merajai total value transaksi kita di bursa, sekarang sebesar 56%. Padahal dulu beberapa tahun yang lalu cuma di kisaran 30%-an. Artinya apa? Sekarang retail udah lebih berkuasa nih untuk pergerakan harian di bursa kita. Dan ownership retail sendiri udah di level 14% dibanding 5 tahun lalu di bawah 10%. Jadi retail sangat banyak di tempat kita sekarang dengan adanya pertumbuhan SID juga. Dan ini ya perlu diimbangi dengan edukasi juga makanya. Biar nggak panik-panikan ya. Karena capek sendiri nanti. Kayak gitu. Nah itu betul banget ya Sobat iPod. Jadi seperti yang disampaikan oleh Angga, nah jadi tidak hanya asal beli ya sahamnya, nah perlu ada edukasi juga. Nah makanya kita selalu adakan edukasi secara rutin ya dari pihak dari Ipot Manado maupun Indopreneur Pusat ada juga Ipot Surabaya seperti itu. Nah lanjut lagi, jadi kita lanjut ke saham MPPA ya Angga. Nah infonya, nah ini untuk MPPA anak usaha dari holding. Nah, Anderson Investment ya ini tercatat beberapa kali menjual saham usaha grup Lipo tersebut. Nah, dan pastinya ini berpengaruh juga ya ke harga sahamnya yang belakangan ini mengalami penurunan. Nah, kira-kira gimana nih Angga? Jadi untuk bulan Februari untuk saham MPPA prospeknya gimana? Ya, untuk MPPA di bulan Februari kebetulan hari ini baru aja menunjukkan tanda-tanda reversal ya, naik cukup tinggi di hari ini dan volumenya juga tinggi banget. Walaupun ada buangan dari majority shareholder-nya sendiri, maksudnya dari Anderson itu tadi, yang merupakan shareholder yang cukup besar, kita nggak tahu dibalik rencananya dia kenapa buang, kita pun nggak tahu apakah dia melihat MPPA jelek atau bagus, jadi nggak bisa dinilai ya. Yang kita tahu mereka melakukan buangan aja. Dan better kalau kayak gini kita melihat secara independen aja, secara teknikal gimana price action-nya untuk MPPA. Untuk MPPA sendiri kan sekarang udah ada tanda-tanda reversal nih. Jadi di bulan Februari sendiri ada kemungkinan dia mengalami kenaikan ya dengan adanya candle reversal ini dan breakout dengan volume yang cukup tinggi. Jadi teman-teman yang mau coba entry bisa coba entry dengan trading plan yang jelas ya. Bisa cut loss di bawah level 200 dan bisa di hold sementara sampai target 1 di 296 sampai ke level 300 lah. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga untuk ulasan terakhir ya terkait
saham MPPA. Nah, kita masuk lagi nih untuk segmen digital. Diprediksi akan melanjutkan pertumbuhan solidnya di tahun 2022. Sejalan dengan adanya investasi baru dan peningkatan kualitas konten, sehingga menarik banyak pelanggan baru di tengah ketatnya persaingan. Gimana Mas Angga untuk prospek trading maupun investing untuk saham-saham media seperti Net TV atau PT Net Visi Media yang listing pada 26 Januari kemarin ya, 26 Januari 2022 dan arah ke harga 264 dari 196 per lembarnya. Iya. Dan hari ini Net TV arah lagi ya ke level 412 ya. Jadi 2 hari. Iya. Dan untuk digital sendiri terkait dengan sebenarnya bukan digital, ini lebih ke media ya. Untuk 2 market leader di media ini ada MNC dan juga SCMA ya. MNC dan juga SCMA, Surya Citra Media, mengalami kenaikan pertumbuhan dari segmen digitalnya. Artinya apa? Mereka udah ngiklanin dari segmen digital dan ternyata membuahkan hasil nih. Karena sekarang naik banget kan konten-konten digital. Dan pertumbuhannya itu 60% selama 3 tahun terakhir CAGR-nya. Jadi sangat tinggi. Dan ini terus berkontribusi, terus bertumbuh terhadap kontribusi kinerjanya dia. Jadi menarik ke depannya ya. Dan untuk SCMA dan MNCN sendiri, sekarang entah kenapa masih dibuangin terus untuk saham-saham media ini, karena kelihatannya pada tertarik ke saham-saham yang naiknya cepet ya kayak komoditas dan juga terkait dengan bank-bank digital. Padahal kalau secara valuasi, MNCN ini masih setengahnya kurang lebih. Target price kita, nilai wajar kita masih di 1.350 berdasarkan analisa dari tim Indo Premier. Dan Surya Citra SCMA itu masih di level 500 ya untuk Surya Citra Media. Jadi masih menarik buat dikoleksi. Sedangkan untuk Net TV sendiri, kalau kita lihat kan sebenarnya tujuannya Net TV IPO ini adalah 53% untuk pembayaran hutang anak usaha ya. Dan sisanya untuk modal kerja atau ekspansi. Dan lagi kalau sama IPO, kalau saya lebih suka hold sebentar aja lalu dilepas ya. Karena kita nggak pernah tahu akan sampai kapan. Walaupun ada juga yang arah berjilid-jilid, tapi mayoritasnya ya nggak arah berjilid-jilid. Mayoritasnya lebih cenderung turun. Jadi better kalau memang udah beli dan arah 2 hari 3 hari ya bisa dilepas lebih dahulu aja. Karena juga IPO-nya untuk pembayaran hutang, jadi saya rasa kurang produktif ya. Better dilihat dulu nanti secara fundamentalnya seperti apa. Oke, nah ini kita lanjut ke sektor transportasi dan logistik ya. Nah untuk Pura, PT Putra Raja Wali Kencana, jadi seperti yang kita tahu ini kan pertumbuhan sektor logistik pada 2022 didorong juga oleh kinerja sektor industri pengolahan. Nah terutama non-migas dan diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ya. Nah lalu sektor perdagangan juga dan sektor konsumsi serta sektor pertambangan dan sektor energi. Nah kalau menurut Angga, ini akankah sektor logistik ini seperti Pura dan saham sektor logistik lainnya pada 2022 ini bakal menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi? Ya, untuk logistik, kalau logistik itu kan kita bicara ke IDX transportasi berarti ya, IDX Trans. IDX Trans ini ya sekarang bagian dari IDX IC atau penggolongan indeks baru dari bursa, di mananya dulu 9 penggolongan indeksnya, sekarang jadi 11 sektor ya. Dan IDX Trans ini salah satunya. Dan kalau transportasi sebenarnya yang kontribusinya paling besar itu cuma beberapa perusahaan, yaitu seperti Temas Line, lalu ada juga Bluebird ya, Bluebird, dan juga ada Garuda Indonesia yang lagi menyelesaikan masalah perhutangannya dia dan disuspend. Nah, untuk IDX Trans ini kontribusinya sebetulnya hanya 0,5% dari IHSG. Jadi untuk dibilang menjadi penggerak untuk indeks kita sendiri, kemungkinannya sangat minim ya, karena kontribusinya sangat kecil dibandingkan dengan perbankan yang sebesar 35-40%. Jadi untuk itu sangat kecil. Tapi untuk tahun ini kemungkinannya kelihatannya nggak sekencang tahun lalu kenaikan dari emiten-emiten transportasi logistik ini, karena ada yang namanya Baltic Dry Index, atau itu indeks harga transportasi logistik di seluruh dunia itu udah mengalami penurunan dan udah naik signifikan banget di tahun lalu. Jadi kalaupun ada kenaikan, kayaknya udah nggak setinggi tahun lalu ya untuk di tahun ini.
Oke, baik. Jadi itu ulasan untuk sektor transportasi dan logistik ya. Mungkin kita masuk ke sektor pertanian, Mas Angga mungkin boleh ulas sedikit ya. Ini kita dapat berita sih bahwa manajemen Bursa Efek Indonesia memberikan penegasan potensi penghapusan perusahaan tercatat atau delisting untuk PT Inti Agri Resources Tbk atau tikernya IIKP. Pasalnya suspensi emiten ini telah mencapai 24 bulan pada tanggal 23 Januari 2022 lalu. Dan belum terlihat ada upaya signifikan untuk memperbaiki kondisi agar tidak lagi disuspensi. Nah, Mas Angga memandangnya seperti apa? Atau apakah ada cara dari investor untuk mencermati saham-saham yang akan delisting gitu? Oke, untuk saham-saham delisting, biasanya itu kan kalau saham mau delisting, pasti akan ada masalah dulu kan. Nah, tiba-tiba perusahaan-perusahaan bagus, kayak BCA gitu, tiba-tiba delisted. Nggak ada alasannya. Karena bursa pun melakukan delisting karena pasti kualitas perusahaannya menurun atau ada yang nggak benar. Ya, pasti akan ada masalah, entah itu misalnya utang besar atau penyampaian laporan keuangan yang lambat dan juga terseret kasus, misalnya kasus korupsi atau lain-lainnya. Dan juga secara corporate governance-nya gimana? Udah secara historical dicek dulu nih. Secara histori, GCG-nya atau manajemen ini baik nggak sebenarnya? Namanya, citranya di masyarakat. Kalau misalnya baik, ya pastinya perusahaannya juga akan dijalankan dengan baik juga. Akan sesuai aturan juga. Tapi kalau misalnya perusahaannya memang secara GCG kurang bagus, ya biasanya kerefleksi ke laporan keuangan maupun kinerja keuangannya dia. Misalnya posisinya nanti perusahaannya merugi terus, tahun ke tahun, atau ngambil utang tapi nggak bisa bayar. Biasanya ada potensi-potensi seperti itu kan, nggak akan langsung. Contohnya seperti Sritek sekarang lagi proses penyelesaian hutang, sempat disuspend, ada isu delisting, tapi ternyata penyelesaian hutangnya udah mulai menemukan titik terang gitu. Nah itu mesti dipantau oleh investor ya. Jadi jangan sampai kelewatan, terus tiba-tiba sahamnya delisting. Dan proses delisting itu nggak cepet ya, lama pasti prosesnya. Membutuhkan dikaji dulu apakah perusahaan ini memang benar-benar udah nggak bisa bertahan lagi di bursa gitu. Jadi pastikan faktor-faktor tadi sebelum kita invest ke satu saham. Oke. Nah, kita lanjut ke sektor consumer ya. Nah, untuk sektor consumer good atau barang konsumsi ini kan tentunya juga menjadi salah satu idola ya bagi investor pasar saham. Nah, ini di tengah pandemi COVID-19 seiring dengan tingginya konsumsi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau menurut Angga sendiri, gimana prospek saham ICBP, Indofood, dan Unilever secara teknikal maupun fundamental? Ya, oke. Untuk ICBP, INDF, dan Unilever. ICBP, INDF, dan Unilever. Ya, untuk ICBP, kalau untuk ICBP, ini kan anak dari INDF ya, INDF parentnya, dan ICBP ini perusahaan yang bergerak di bidang makanan minuman aja. Jadi lebih solid secara kinerja, juga lebih stabil. Outlook-nya nanti kalau daya beli meningkat dan porsi hutang ICBP terus berkurang setelah akuisisi Pine Hill kemarin, tentunya akan jadi menarik ya. Apalagi sekarang dia bisa ekspansi ke pangsa pasar Middle East sana, Timur Tengah. Target price kita masih di 9.900, jadi masih cukup menarik buat teman-teman koleksi. Sedangkan untuk INDF ini dia lebih terpapar oleh exposure harga dari minyak sawit karena ada perkebunan sawit di sini dan bahan baku buat pembuatan minyak goreng juga ada di sini, jadi terpapar oleh fluktuasi harga dari minyak sawit sendiri ya. Tapi secara outlook balik lagi, secara industri masih menarik dan juga harga sawit sekarang udah mulai dikontrol oleh pemerintah ya dengan adanya domestic market obligation dan domestic price obligation. Tentunya ini juga jadi menarik untuk INDF ya terkait dengan biaya bahan baku. Dan INDF sendiri sekarang target harga kita masih di 8.400. Sedangkan untuk Unilever ini agak lebih negatif karena adanya tekanan dari kompetitor ya. Sekarang banyak kompetitor, second tier, yaitu tier-tier yang lebih bawah, membuat brand sendiri dan juga harganya lebih murah mungkin. Ini jadi
tantangan tersendiri untuk Unilever ya. Dan juga harga bahan baku untuk sabun itu kan butuh yang namanya minyak kelapa sawit juga, CPO. Ya. Tentunya ini jadi tantangan juga karena harga CPO sekarang lagi di level tertinggi sepanjang sejarah ya. Jadi kita untuk valuasi juga belum begitu menarik, di level 4.200 saja untuk Unilever untuk at least tahun ke depannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga untuk ulasan sektor consumer goods industri. Tadi sudah diulas ya untuk saham ICBP, INDF, dan Unilever. Nah, mungkin kita masuk ke saham sektor kesehatan maksudnya. Jadi untuk ulasan sektor kesehatan, di sini kami memilih untuk minta diulas terkait saham KLBF. Nah, untuk saham KLBF ini kan diprediksi akan membukukan pertumbuhan 2 digit ya, baik untuk pendapatan maupun laba bersih, seiring solidnya pertumbuhan dari semua segmen bisnisnya. Nah, untuk KLBF sendiri, apakah sekarang ini strateginya sudah tepat untuk masuk, dan berapa target price kalau dari analis Indo Premier? Silakan Mas Angga. Ya, untuk KLBF ini udah juga siapin untuk vaksin ya, dia develop vaksin sendiri dan semoga aja bisa diluncurkan di tahun ini, karena planningnya sebenarnya di Desember tahun lalu ya. Dan untuk KLBF sendiri secara kinerja udah dibuktiin karena ada pandemi, orang-orang butuh yang namanya obat-obatan, vitamin, dan lain-lain, itu KLB sigap juga kan dengan memberikan supply yang cukup banyak untuk kebutuhan masyarakat. Jadi fundamentalnya masih bagus dan kita baru aja menaikkan target untuk KLBF sendiri ya. KLBF itu target kita sekarang di 2.300, padahal sebelumnya cuma di 1.900-an dengan kenaikan dari kinerja yang ada. Jadi masih cukup menarik untuk dikoleksi dan secara tren sekarang juga masih oke untuk entry teman-teman. Baru aja breakout tapi mengalami koreksi tipis. KLBF ini agak tertahan kalau koreksi. Kemungkinan akan tetap bertahan di atas level 1.650 ya. Tentunya akan menarik kalau teman-teman beli di sini dan buat di invest agak panjang, teman-teman bisa dapat di level yang cukup rendah sekarang. Oke, itu untuk KLBF ya, Sobat iPod. Jadi target price-nya tadi di harga 2.300 untuk KLBF. Nah, ini kita beralih ke Pakuwon. Nah, demi mendongkrak kinerjanya tahun ini ya, jadi PT Pakuwon Jati atau Pewon ini telah menargetkan pendapatan prapenjualan atau marketing sales yang tumbuh sebesar 28,6%. Nah, untuk mencapai hal tersebut, nah ini Pakuwon juga tengah menyiapkan peluncuran produk properti, nah diantaranya Bekasi dan Surabaya. Nah, kalau menurut analisis dari Angga sendiri untuk saham Pakuwon gimana Angga? Ya, untuk Pakuwon menarik sih untuk Pakuwon ya, karena dia tahu nih sekarang Bekasi udah mulai rame ya, makanya udah mulai merambah ke kota Bekasi, selain Surabaya yang cukup besar di sana. Surabaya. Kan? Dan Pakuwon ini menariknya dia satu-satunya emiten properti yang punya recurring income sangat besar. 58%-nya itu dari pendapatan berulang. Dari mall, pusat perbelanjaan, dan juga sewa gedung dan lain-lainnya. Jadi kalau nanti ekonomi udah pulih mall-mall pusat perbelanjaan udah rame lagi, tenan-tenan masuk, tentunya jadi positif buat Pewon. Apalagi nanti dia bikin mall lagi di Jakarta, di Bekasi sana. Nah, sehingga untuk Pewon sendiri kita masih merekomendasikan untuk dikoleksi. Untuk Pewon, apalagi secara valuasi sekarang dia lagi di level bawah nih, secara historical. Jadi tinggal tunggu waktu aja dia kembali pulih seiring dengan pulihnya dari ekonomi sendiri, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga untuk ulasan Pewon yang masuk di sektor properti. Nah, selain di Pewon yang masuk sektor properti, ini juga yang satu sektor ya kalau berdasarkan IDX IC yang properti, real estate, dan juga konstruksi. WSKT, Mas Angga.
Untuk WSKT ini kan baru saja rek isu di Desember 2021 dan saat ini harganya mengalami penurunan yang lumayan dalam. Kedepannya gimana untuk teknikal dan fundamental saham WSKT serta saham konstruksi lainnya. Dan mungkin ulas sedikit juga untuk anak usahanya yang listing juga ya Mas Angga, WSBP. Silakan Mas Angga. Ya, pas kita penerbitan right issue-nya adalah untuk melunasi utang. Nah, itu poinnya dulu. Berarti waskita ini harus ngeberesin utang-utangnya dia. Cara satu-satunya yang paling cepat adalah dijual jalan tolnya ke Indonesia Investment Authority, SWF Indonesia ya. Kalau dia nggak bisa jual atau lama menjualnya ya akan sulit untuk pulihnya. Apalagi tren suku bunga ini udah mau mulai meningkat lagi kan. Nanti beban keuangan jadi meningkat juga. Jadi itu harus di-resolve dulu tuh. Baru nanti harga sahamnya bisa bergerak naik lagi. Dan untuk emiten lain seperti Wika dan PTPP itu secara porsi utang masih cukup sehat. Jadi tinggal tunggu waktu aja nanti anggaran kesehatan udah mulai berkurang, balik lagi ke infrastruktur. Seharusnya emiten-emiten infrastruktur ini meningkat lagi. Tapi memang siklusnya agak besar ya. Tunggu sentimennya dulu. Dan untuk sekarang masih layak dikoleksi. Waskita target kita di 980 secara fundamental masih. Tapi dengan syarat tadi bisa mendivestasi asetnya untuk melunasi utang-utangnya. Dan untuk Wika, targetnya di 1760 dan PTPP di 1610. Malah kalau mau beli, jadi sekarang ya waktunya akumulasi. Oke. Nah, ini kita beralih ke sektor pertambangan ya, Angga. Nah, tadi ada WSKT mengalami penurunan, nah cukup signifikan. Nah, ini ada Antam juga ya. Nah, tren awal penurunan tajam harga saham Antam ini kan terjadi di mulai 11 Januari 2022 hingga sekarang ya. Nah, padahal waktu itu Antam tidak ada berita besar. Jadi hanya dari gagalnya rencana Indonesia Battery Corporation atau IBC. Nah, ini untuk akuisisi produsen kendaraan listrik Jerman Street Scooter ya, Angga. Nah, ya. Antam ini juga jadi terpengaruh. Jadi dikarenakan salah satu pemegang Antam menjadi salah satu pemegang saham dari IBC. Nah, namun berselang berapa hari, nah ternyata muncul berita bahwa pemerintah ini akan menerapkan pajak ekspor, nah nikel secara progresif seperti itu. Tapi belum jelas juga ya apakah produk dengan kadar nikel rendah seperti nikel pig iron dan ferronikel ini termasuk atau tidak. Nah, rencana pemerintah ini pun juga dinilai sebagai sentimen negatif untuk saham nikel termasuk Antam. Nah, lalu bagaimana strategi saham nikel jelang kebijakan pajak ekspor? Nah, kalau menurut Angga, kapan waktu yang bagus untuk mulai serok Antam? Nah, mengingat ini Antam udah turun lumayan banyak ya. Ya. Untuk jangka pendek memang Antam ini lagi diguyur ya, karena penurunannya dalam banget setelah sideways selama hampir 1 tahun, turun dengan volume yang cukup tajam, karena pemerintah mau ngenain tarif pajak 2% ya untuk nikel pig iron dan juga ferronikel. Tujuannya biar masyarakat ini lebih hilirisasi. Produsen-produsen ini nggak jual barang mentah aja, lebih diolah. Kenapa Inco lebih tahan? Karena dia lebih banyak produksi nickel made. Artinya udah hampir jadi barang setengah jadi. Sedangkan Antam ini kebanyakan, kalau nggak salah, ferronikel dan juga nikel pig iron. Jadi di situ tertekannya karena itu ya. Cuma kalau secara long term, karena electric vehicle ini trennya terus meningkat dan terkait emisi terus diperbaiki ya, dan Antam udah jadi Indonesia Battery Corporation juga, dengan nanti dia bikin pabrik dan sebagainya, secara jangka panjang masih menarik untuk Antam. Tapi kan sekarang kita mesti lihat sebagai investor, bikin pabrik aja nggak cepet, setahun 2 tahun, bahkan lebih ya. Makanya kita harus ngelihatnya secara long term view. Dan target Antam menurut kita masih di level 3.500 ya, untuk long termnya. Jadi kalau mau beli, ya bisa tunggu sekarang, tapi ya mesti hati-hati juga karena kalau break 1.700 akan berlanjut lagi kemungkinan penurunannya. Oke, untuk 3.500 itu long termnya kira-kira berapa lama ya, Angga? Ini sebenarnya idealnya itu untuk setiap tahun dan akan terus diupdate seiring dengan perkembangan kinerja 3.500. Jadi angkanya sebenarnya akan terus bergerak. Gitu. Oke.
Lanjut, Cicil. Oke, baik. Oke, itu untuk ulasan saham Antam. Masih di sektor pertambangan nih. Saham yang baru, belum lama listing ya, ada ADMR atau Adaro Minerals. Ini ARA dalam beberapa hari berturut-turut di awal listing tanggal 3 Januari 2022. Dan kalau kita cek grafiknya ya, masih naik terus nih, cenderung naik terus untuk ADMR. Dan ADMR ini juga kena suspend ya, kedua kali sejak IPO di awal tahun. Awal listing di harga Rp100 per lembar saham, hari ini close di 1.155 yang artinya sudah, kalau mungkin untuk investor yang melakukan pemesanan IPO ADMR dan hold sampai saat ini sudah potensial capital gain-nya 1.055%. Nah, pertanyaannya, apakah kalau beli saham IPO ini selalu bisa cuan terus ya, Mas Angga? Dan untuk Adaro sendiri dengan hadirnya ADMR, apakah harganya bisa melesat naik juga seperti ADMR? Ya, ADMR ini kan sebenarnya di IPO-in pas banget dengan adanya terkait dengan nikel, terkait dengan electric vehicle, industri hijau, dan lain-lain. Karena si ADMR ini punya cadangan bauksit, nikel, dan juga mineral lainnya yang berfungsi untuk green energy gitu ya. Dan ini terkait juga dengan pembentukan pabrik stainless steel di Kalimantan, dekat ibu kota baru yang dilakukan oleh Adaro. Makanya sahamnya bisa naik seperti ini ya. Cuma balik lagi ya, kalau secara fundamental tentunya pasti udah over value. Market cap-nya aja baru IPO tapi udah setengah dari Adaro, bahkan lebih. Ya Adaronya bisa naik lagi nggak? Kemungkinan mungkin bisa naik lagi. Apalagi dengan adanya rencana pembangunan pabrik stainless steel itu, kalau misalnya berjalan dengan baik dan terefleksi ke kinerjanya, ya tentunya akan jadi naik lagi. Jadi ini ekspektasi pasar yang dinilai sekarang. Makanya ADMR-nya naiknya bisa setinggi itu ya. Nah kalau ngomongin sama IPO ya nggak semuanya seperti ini. Paling cuma segelintir aja. Mungkin 10-20% aja yang ARA bisa berjilid-jilid kayak gini kan, nggak semuanya. Jadi harus dilihat sentimennya emang melekat nggak, dan juga perusahaan parentnya seperti apa, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah ini ada masih di saham sektor pertambangan ya, Angga. Nah ini kan ada satu saham pertambangan yang menarik nih. Jadi kalau tadi ada Antam, nah ini ada Harum. Nah kalau Harum ini kan saham batubara yang melejit sendirian ya, jadi di antara kawan-kawannya. Nah ini kok bisa ya, Angga? Jadi ada sentimen apa mungkin? Karena ini kenaikannya juga nggak tanggung-tanggung ya, 180% dalam setahun. Nah itu. Lalu gimana untuk strategi trading saham untuk Harum selanjutnya? Kalau Harum itu sekarang dia udah shifting ya, udah nggak full batu bara. Dia sekarang lebih gencar untuk masuk ke industri baterai, nikel, dengan mengakuisisi beberapa pertambangan nikel ya. Terutama yang diakuisisi itu Nickel Mines Ltd yang mengoperasikan Hengjaya Nickel yang ada di Morowali Industrial Park. Dan porsi dari si Morowali ini dia memproduksi kurang lebih setengah produksi nikel yang ada di Indonesia. Jadi sangat besar ya industrial park di sana. Dan Harum masuk ke area situ gitu. Jadi sangat menarik buat Harum dan buat kita yang mau coba ngelirik untuk Harum ini ya. Makanya kemarin dia bisa naik signifikan gitu karena dia mengikuti sentimen yang ada. Dan udah mulai terefleksi seharusnya karena smelternya juga udah mau jadi untuk si smelter nikel ini, si Harum sendiri. Dan udah punya beberapa tambang nikel, nggak cuma satu itu tadi ya. Bahkan udah 3 atau 4 kalau nggak salah. Dan sekarang Harum lagi bergeraknya sideways kecenderungannya. Bergeraknya sideways. Jadi untuk teman-teman yang mau trading di Harum ini agak sulit ya. Selama dia belum bisa break di atas level 1.300. Bahkan kemarin false breakout. Jadi 11.300 itu harus di break dengan candle solid dan volume yang naik. Atau bisa buy on weakness di kisaran level 10.000 ya. 10.000 bisa buy on weakness di area situ. Oke, buy on weakness di 10.000 ya, Angga. Untuk Harum. Oke, lanjut Cicil. Oke, jadi itu ulasan untuk beberapa saham ya di sektor pertambangan.
Mungkin sektor terakhir yang akan diulas yaitu sektor aneka industri di mana Astra International atau ticker ASII. Ini kalau dilihat pergerakannya nggak naik-naik ya Mas. Iya. Padahal ada sentimen nih, ada sentimen diskon PPNBM yang untuk sektor otomotif ini yang diperpanjang. Nah kira-kira penyebabnya apa dan bagaimana strategi trading dan juga kalau mau investasi saham Astra ini ke depannya gimana? Silakan Mas Angga. Ya, Astra dia downtrend jangka pendek ya, terus di bawah MA5 dan 10-nya. Ini lebih karena perpanjangan PPNBM ya, diperpanjang PPNBM-nya, tapi dikurangi ya porsinya dan nanti kuartal-kuartal selanjutnya juga semakin dikurangi porsi subsidi pemerintahnya untuk PPNBM ini. Dan untuk Astra sendiri sebetulnya bagus ya, di tahun 2021 penjualan mobilnya melonjak 81%. Gitu. Secara fundamental jadi oke, tapi secara teknikal memang masih downtrend. Karena ternyata walaupun udah pulih, ini masih di bawah level dari tahun lalu gitu, masih di bawah 5% ya penjualannya ini, masih di bawah 5% dari sebelum COVID gitu, pre-pandemic levelnya dia. Jadi belum sepenuhnya pulih, tapi udah berada di jalur yang tepat buat pulih. Dan untuk Astra sendiri pasti akan naik nanti pada akhirnya karena akan mengikuti fundamental. Cuma ya masih harus sabar aja. ASI target kita di level 6.200. Jadi memang targetnya nggak begitu tinggi ya dengan pemulihan yang sudah terjadi. Targetnya di 6.200. 6.200 ya. Oke, untuk Astra ASI. Nah, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, nah ini mungkin bisa dicek dulu untuk kolom pertanyaan, Jil, untuk saham-saham yang belum diulas ya tadi oleh kita, oleh Angga. Nah, mungkin bisa dibacakan dulu. Oke, saya baca dulu dari pertanyaan dari Sobat Ipot Cop atau Kop ini ya bacanya. Kop_Adlu. Mohon outlook-nya untuk saham sektor CPO. Harga CPO naik terus tapi sahamnya masih lagging. Silakan Mas Angga. Iya, harga CPO sekarang tinggi banget ya. Levelnya udah tertinggi sepanjang sejarah. Cuma lagging karena ada kebijakan pemerintah yang membatasi kemarin dengan adanya DMO itu. Jadi sekarang kayak batu bara ya. Pengusaha-pengusaha CPO ini harus 20% dari porsi ekspornya dia harus disetor dulu ke dalam negeri. Biar apa? Biar harga minyak itu nggak naik terlalu tinggi ya. Kayak kemarin itu harga minyak sempat 40.000 lebih ke plus gitu ya. Nah, ini mengkhawatirkan karena takutnya nanti inflasi terlalu tinggi atau kemampuan masyarakat di bawah ini nggak mampu untuk membeli minyaknya kalau sebanyak itu. Makanya dibatasi dengan adanya DMO. Ya kalau dibatasi DMO artinya pengusaha-pengusaha sawit ini nggak bisa ekspor semudah sebelumnya. Makanya terjadi penurunan dari sisi tren. Kemungkinan udah ancang-ancang dari beberapa bulan yang lalu nih. Tapi secara kinerja sebetulnya semua naik signifikan. Contohnya Ali, laba bersihnya itu naik hampir 200% di tahun ini kemungkinan. Lesip juga naiknya cukup tinggi ya dibandingkan tahun sebelumnya di 2021. Maksudnya dibandingkan 2020 ya, di full year 2021 kemarin. Jadi nanti kalau dekat-dekat pembagian dividen seharusnya nanti akan uptrend lagi biasanya mendekati pembagian dividen. Jadi masih bisa untuk dilirik. Yang penting sabar karena sekarang trennya cepet banget saham naiknya. Yang penting mesti sabar sih kalau sekarang. Dan untuk LSIP sendiri targetnya ke 1.700 dan Ali di 15.600. Oke, jadi semoga menjawab untuk Kak Cop_Adlu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu saham nggak muncul ya. Suka gitu emang Mbak. Saham energi IDX dari Kak Dwi Laila. Ya, IDX energi masih oke, apalagi sektor batu baranya. Energi itu kan banyak ya.
yang mau kita pilih kalau energi sekarang yang lagi hot ya terkait batu bara. Karena sekarang inventory di China lagi ditumpuk untuk kebutuhan Imlek. Mereka liburnya seminggu biasanya. Dan supply-nya lagi tersendat karena kita melarang ekspor dari Indonesia kemarin kan untuk memenuhi PLN. Nah, di situ ada gap tuh. Makanya harga batu bara sekarang naik di kontrak Februari mendekati level $230 per metric tonnya. Ya, keuntungannya jadi untuk perusahaan-perusahaan yang udah bisa ekspor lagi sekarang. Seperti ITMG, PTBA, dan juga Adaro. Mereka udah boleh ekspor lagi, dan nanti akan terdampak karena average selling price mereka akan naik juga karena kenaikan harga batu bara ini. ITMG target kita ke 26.000, bentar lagi musim dividen juga ya. PTBA di 3.870 dan Adaro di 2.500. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Kak Dwi Laila. Pertanyaan selanjutnya dari nggak muncul ya, IPTV, Mas. Tapi ini nggak muncul soalnya. Ya, IPTV IPTV. bagaimana? Dari Sadswibowo. Oke, IPTV ini untuk trading ya. Untuk trading, IPTV breakout with volume. Ketika koreksi volumenya turun, ketika naik hari ini breakout lagi dengan volume yang cukup tinggi. Kalau berani ya bisa coba entry besok dengan target swing bisa ke 148 ya, cukup besar tapi high risk ya. High risk dalam artian apa? Bisa ARB waktu-waktu dan bisa berjilid-jilid seperti yang kejadian di bulan Desember sebelumnya. Jadi mesti hati-hati. Cut loss di bawah level 100 untuk IPTV. Oke, selanjutnya untuk Maut. Baut. Yang munculinnya. Surya.tama. Kak Surya.tama mau tanya kinerja saham Auto. ini enggak auto. Ini kenapa hilang sendiri? Mohon maaf ya, Mas. Nah, Mau tanya kinerja saham auto. Dari Oke. Surya.tama. ya, auto ini nanti berkaitan dengan pemulihan ekonomi nantinya lebih ke mungkin nanti beberapa tahun lagi ya, 1-2 tahun ke depan. Karena sekarang pemulihan ekonomi awal biasanya saham-saham energi dulu yang naik. Kalau Astra Auto Parts ini menjualnya kan spare part ya. Nanti ini udah lebih ke daya beli masyarakat secara menyeluruh ketika market udah peak nanti. Makanya saham-saham consumer goods biasa naiknya ketika ekonomi udah berada di atas peak cycle. Astra Auto Parts pun seperti itu. Kemungkinan naiknya nanti. Sekarang pun masih tertahan ya untuk secara teknikal. Tapi secara valuasi dan secara net profit dia juga udah balik membukukan keuntungan, walaupun keuntungannya juga masih belum melebihi level sebelum pandemi. Dan secara valuasi masih cenderung under value di level 0,45 kali. Jadi kalau mau koleksi bisa teman-teman. Untuk penurunannya pun saya rasa udah cukup terbatas ya, karena udah mendekati level 1000, level psikologis, jadi bisa beli di kisaran level tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan yang sama, hampir mirip dari Dika Handika _Desu, yaitu Net TV target di berapa, kemudian HD Novandi, Irfan W. Net TV gimana prospeknya? Jadi pertanyaan, ada 2 pertanyaan Sobat Ipot yang agak mirip ya, terkait saham Net TV. Ya, seperti yang kita bahas tadi ya, untuk Prospek dan target. Oke, untuk prospek, untuk Net TV, belum tahu ke depannya mereka akan melakukan strategi apa ya dengan anak usahanya. Kemungkinan ya biasalah, akan ke digital lagi kemungkinan besarnya. Tapi prospeknya belum clear nih kalau menurut saya. Jadi, better kalau Net TV ini bisa di-hold berapa hari aja untuk di-tradingkan. Karena saham yang baru IPO dan sempat arah berhari-hari. Untuk Net TV seperti itu. Tapi kalau bisa arah berjilid-jilid ya bagus. Saya pun nggak tahu bisa arah berjilid-jilid kayak ADMR gitu ya. Jadi yang mau coba hold bisa hold aja. Kalau memang mau, atau yang mau coba trading pendek ya besok bisa di take profit. Atau nanti ketika ada perlawanan, udah mulai turun, udah nggak arah lagi, itu bisa di take profit aja untuk Net TV.
prospeknya better ditunggu keputusannya dari manajemen di sana mau melakukan apa dengan dana yang ada, karena sejauh ini yang saya tahu cuma ke penyuntikan modal anak usaha terkait digital, tapi belum clear untuk apa. Oke, baik, terima mungkin kasih. satu pertanyaan lagi kali ya, Jill, karena waktunya Oke, udah. jadi satu pertanyaan terakhir. Em, dari Titin Susilawati 08, Sema, Bris, dan Sido, bagaimanakah untuk jangka pendek? Untuk Sema bisa buy ketika dia break 224 besok hari Senin. Kalau dia melanjutkan kenaikan bisa coba entry teman-teman, target ke 268, lalu level cut loss-nya di bawah level 200 ya untuk Sema. Hati-hati, ini saham baru IPO dan lebih fluktuatif ya. Lalu untuk Breeze sementara sell on strength terlebih dahulu aja, masih downtrend. 1465 menjadi level supportnya. Biasanya ketika saham downtrend seperti ini akan ditembus lagi, membuat lower low. Jadi better wait and see dulu. Sedangkan untuk Sido ini dia membuat bullish flag ya, downtrend jangka pendek setelah breakout. Potensi penurunan sampai ke level 900 ya untuk Sido. Oke, baik, terima kasih Mas Angga. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir kalau dari saya. Nah, ini 2022 ini kan sudah berjalan hampir sebulan ya. Jadi ada sektor batu bara tadi juga menjadi salah satu trending topik setelah ada tarik ulur soal larangan ekspor. Nah, lalu dari eksternal, rencana kebijakan The Fed serta perkembangan Omikron. Nah, ini bikin harga saham teknologi dan kesehatan ini juga naik turun. Nah, melihat IHSG yang masih naik ya, jadi sampai hari ini. Nah, Angga, untuk prospek cuan dari sektor mana yang bisa dilirik untuk bulan Februari? Ya, untuk bulan Februari yang bisa dilirik kita udah sebut-sebut dari tadi ya. Untuk yang pertama, saya sangat menjagokan sektor perbankan. Seiring dengan kenaikan kinerja udah kelihatan banget semuanya. BCA 16% year on year, BNI, Bank Mandiri juga udah kelihatan. Jadi dikoleksi dari sekarang, jangan sampai ketinggalan. Lalu yang kedua ada sektor energi, terutama di batu bara, masih terus menarik dengan kenaikan harga batu bara secara global. Average selling price mereka akan meningkat dan net profit mereka juga akan meningkat. Sekarang ini udah shooting up semua di level tertinggi sepanjang sejarah semua untuk emiten-emiten besar. Lalu yang ketiga terkait dengan telekomunikasi tadi. Ya, terkait dengan telekomunikasi tadi, seiring dengan perkembangan digital dan juga kebutuhan data dan kuota terkait dengan telekomunikasi ini. Telkom, Excel, dan juga penunjangnya, tower dan tebik, semuanya masih menarik juga. Oke, nah ya Sobat iPod. Nah itu ada tadi yang sudah disampaikan oleh Angga, itu ada 3 sektor yang bisa dilirik di bulan Februari. Yang pertama ada dari perbankan, karena dari kenaikan kinerja dari dari saham perbankan ya. Lalu yang kedua ada dari sektor energi, terutama batu bara. Nah yang ketiga ada dari sektor telekomunikasi. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Angga. Oke. Sama-sama.